Sumatera Barat sudah dikenal sebagai salah satu provinsi gudangnya para pahlawan nasional karena banyak tokoh nasional dari Sumatera Barat yang sudah sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, ada banyak tokoh dari Sumatera Barat yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 1959 hingga tahun 2022. Para tokoh tersebut ditetapkan sebagai pahlawan nasional mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Siapa sajakah mereka? Langsung saja kita tonton videonya sampai habis dan jangan di skip-skip ya, agar kita semua bisa lebih mengenal siapa saja tokoh nasional dari Sumatera Barat yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Enam 16 pahlawan nasional dari Sumatera Barat. 1. Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Nah, Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 84/TK tahun 2012 pada tanggal 7 November 2012. Nah, sebelumnya Presiden Soeharto menetapkan sebagai pahlawan proklamator melalui Kepres nomor 081/TK tahun 1986. 2. Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Nagari Pandam, Gadang 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Ia wafat di Desa Solo Panggung, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949 pada umurnya yang ke-51 tahun. Tan Malaka digelari Bapak Republik Indonesia karena adalah tokoh pertama yang memberikan nama Republik Indonesia. Ia keluar masuk penjara karena perlawanan pada pemerintahan kolonial untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 53 tahun 1963 pada tanggal 28 Maret 1963. 3. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909 dari ayah yang berasal dari Kota Gadang, Kabupaten Agam, dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah pejuang pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial, keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Di awal kemerdekaan, dia menjadi Perdana Menteri, serta memperjuangkan pengakuan kedaulatan RI sekaligus pencetus pertama politik bebas aktif. Syahrir wafat pada tanggal 9 April 1966 dan langsung ditetapkan Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional melalui Kepres 1966 tertanggal 9 April 1966. 4. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhadul Haq di Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sultan Syahrir. Pria berjulukan The Grand Old Man sudah terlibat perjuangan kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Ia menguasai 7 bahasa asing dan terlibat aktif dalam diplomasi pengakuan kedaulatan RI di awal kemerdekaan, baik sebagai Menteri Luar Negeri maupun diplomat. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954. Presiden Soekarno menetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. 7. Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua, Kabupaten Agam pada tanggal 3 Juli 1883. Ia adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Meski sempat menjadi anggota Volksraad, perlawanan terhadap pemerintahan kolonial tak surut. Ia ditangkap dan diasingkan di Jawa Barat. Nah, tahu teman, Abdul Muiz adalah pahlawan nasional pertama yang dikukuhkan pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959 melalui Kepres nomor 218 tahun 1959. 6. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman pada tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pimpinan pasukan Padri melawan tentara Belanda.
Di bawah kepemimpinannya, kaum Padri berdamai dengan kaum adat dan kemudian bersama menghadapi Belanda. Ia ditangkap Belanda saat dibawa berunding, kemudian diasingkan ke Sukabumi, Ambon, dan kemudian ke Manado. Dan ia wafat pada tanggal 6 November pada tahun 1864. Tuanku Membonjol diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto berdasarkan Kepres nomor 087/TK/tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. 7. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawalunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Muhammad Yamin aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1928, aktif dalam Kongres Pemuda II yang membicarakan persatuan Indonesia. Yamin adalah salah seorang konseptor Pancasila dan Undang-Undang 1945, penggali sejarah, sastrawan, dan juga ahli bahasa. Di awal kemerdekaan sempat menjadi menteri di beberapa departemen. Yamin wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 088/TK/1973. 8. Rasuna Said. Rangkayu Haji Rasuna Said lahir di Maninjau pada tanggal 14 September 1910. Rasuna Said adalah pendidik, tokoh politik, dan pejuang emansipasi sejak zaman Hindia Belanda. Rasuna Said adalah salah satu pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI. Di zaman penjajahan Belanda, pidato-pidatonya yang menentang pemerintahan Hindia Belanda membuatnya dipenjara pada tahun 1932. Di awal kemerdekaan, Rasuna Said mewakili Sumatera Barat di KNIP pada masa Perang Kemerdekaan. Ia juga terlibat di Front Pertahanan Nasional. Rasuna Said juga sempat menjadi anggota DPA. Rasuna Said wafat di Jakarta pada tanggal 2 November 1965. Diangkat jadi pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 084/TK/tahun 1974 pada tanggal 13 Desember 1974. 9. Ilyas Yakub. Haji Ilyas Yakub lahir di Asam Kumbang, Bayang, pesisir selatan pada tanggal 14 Juni 1903. Ia adalah salah satu pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI yang berjuang menentang politik kolonial pemerintahan Hindia Belanda sampai dibuang ke Digul hingga Australia. Ia ikut bergerilya dalam Perang Kemerdekaan. Ilyas Yakub ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh B.J. Habibie melalui keputusan Presiden nomor 074/TK/1999 pada tanggal 13 Agustus 1999. 10. Hazairin. Profesor Dr. Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906. Hazairin anak dari pasangan Zakaria Bahari asal Bengkulu dan Aminah asli Minangkabau. Ia adalah pakar hukum adat dan pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Pada April 1946, Hazairin menjadi residen Bengkulu, merangkap juga sebagai Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Hazairin kemudian menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi. Hazairin wafat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Dia dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden B.J. Habibie melalui Kepres nomor 74/TK tahun 1999 pada tanggal 13 Agustus 1999. 11. Bagindo Aziz Can. Bagindo Aziz Can lahir di Padang pada tanggal 30 September 1910. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dari Bagindo, Montok, dan Jamilah. Ia adalah wali kota Padang di masa perjuangan. Diangkat menjadi wali kota pada tanggal 15 Agustus 1946. Setelah sebelumnya menjadi wakil wali kota. Bagindo Aziz Can gugur pada tanggal 19 Juli 1947 ditembak tentara Belanda. Jelang agresi militer pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya selama perjuangan melalui Kepres nomor 82/TK/2005 pada tanggal 7 November 2005. 12. Adnan Kapogani. Adnan Kapogani lahir di Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Akagani adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer.
Ia pernah menjadi menteri, wakil perdana menteri hingga menjadi gubernur di Sumatera Selatan. Berjuang sejak zaman Hindia Belanda dan masuk tahanan di masa Jepang. Saat perang kemerdekaan, ia banyak membantu perlengkapan militer melalui penyelundupan dari Singapura. Akagani ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2027 melalui Kepres nomor 066-TK tahun 2007 pada tanggal 6 November 2027. 13. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir Datuk Sinaru Panjang, lahir di Alan Panjang, Solo dari orang tua asal Maninjau, Agam. Nasir menempuh pendidikan di Maninjau, Alan Panjang, Padang, dan Bandung. Saat memimpin masyumi di parlemen RIS, Nasir melontarkan mosi kembali ke negara kesatuan. Mosi integrasi Nasir itu akhirnya diikuti parlemen dan semua negara bagian, sehingga RIS bubar. Pada tanggal 6 November 2008, Presiden SBY menetapkan Nasir sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 041-TK tahun 2028. 14. Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Agam pada tanggal 17 Februari 1908. Buya Hamka adalah seorang ulama besar, pendidik, sastrawan, dan pejuang kemerdekaan. Hamka adalah putra ulama besar Minangkabau, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Selama hidup, ia menulis 94 buku, termasuk Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka wafat di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta, bertepatan dengan 22 Ramadan 1401 Hijriah, dalam usia 73 tahun 5 bulan. Buya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pada tahun 2011, Presiden SBY mengangkat Buya Hamka sebagai pahlawan nasional antara lain karena jasanya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melalui Kepres nomor 113-TK 2011 pada tanggal 7 November 2011. 15. Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir di Kota Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Rohana merupakan kakak satu ayah Sultan Syahrir. Rohana adalah wartawati pertama Indonesia dan pendiri surat kabar Sunting Melayu. Rohana aktif meningkatkan pendidikan dan keterampilan kaum perempuan dengan mendirikan Sekolah Kerajinan Amasitya atau KAS di Kota Gadang. Rohana wafat di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972. Rohana Kudus ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 120-TK tahun 2019 pada tanggal 7 November 2019. 16. Usmar Ismail. Usmar Ismail lahir pada tanggal 20 Maret 1921 dan wafat pada tanggal 2 Januari 1971. Adalah seorang sutradara film, sastrawan, wartawan, dan pahlawan nasional Indonesia. Ia dianggap sebagai pelopor perfilman Indonesia. Ia dikenal juga sebagai pelopor drama modern di Indonesia dan juga Bapak Film Indonesia. Usmar ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 19-TK 2021 pada tanggal 10 November 2021. Nah, itulah dia teman 16 pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Siapa lagi nih tokoh nasional lainnya di Sumatera Barat yang layak diberi gelar pahlawan nasional? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya. Serta jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan kita tentunya akan bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.